Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Misteri Guci Keramat. Cerita ini ditulis oleh Riana. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Misteri Guci Keramat. Ko Aliong ingin membuktikan ucapan Nyonya Mary jika penghuni Guci itu telah menampakkan wujudnya. Namun tanpa diduga, justru peristiwa nahaslah yang harus ia alami. Tak kuat menahan sakit di sekujur tubuh, Ko Aliong pun tidak sadarkan diri. Tergeletak di lantai rumahnya hingga keesokan pagi. Berita kematian Ko Aliong cepat tersebar hingga sampai ke telinga Nyonya Mary. Alangkah terkejutnya perempuan cantik berdarah Tionghoa tersebut mendengar berita itu. Tak pernah terlintas dalam benaknya jika Ko Aliong akan mengalami kejadian tragis usai mengembalikan guci yang pernah dibelinya ke tangan Ko Aliong. Saat Billy mendekati maminya, dilihatnya sang ibu tengah melamun memikirkan kematian Ko Aliong. "Udahlah, Mam. Bukan salah kita bila arwah itu menyakiti bahkan telah membunuh Ko Aliong. Kita hanya berusaha untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Mami cuma gak nyangka dia akan mati secepat ini. Wanita itu pasti marah karena tidak menemukanmu. Kita gak boleh tinggal diam, Bill. Hanya kamu yang sanggup menghentikan perbuatannya." Billy merenungi ucapan ibunya, namun ia tidak tahu bagaimana caranya agar arwah itu tidak terus-terusan mengejarnya. "Apa penjual guci itu meninggal?" "Benar, saya yakin kematian dia ada hubungannya dengan roh wanita itu. Mungkin dia terus mencari saya, makanya Ko Aliong yang jadi sasaran kemarahannya." "Tuhan yakin kematian si engkoh karena wanita itu? Memangnya ada saksi yang melihat?" Dari berita yang Mami dengar, Ko Aliong ditemukan tidak bernyawa di rumahnya oleh pegawai yang bekerja di tokonya. Dari hasil penyelidikan diduga ia mengalami tindak kekerasan sebelum meninggal. Wajah dan lehernya ada bekas cakaran. Dari mulutnya juga keluar darah. Sayangnya memang tidak ada saksi yang melihat peristiwa itu. "Kalau begitu kita harus hati-hati, Tuan. Jangan sampai roh wanita itu menemukan Tuan, walau sebenarnya saya tidak yakin." "Maksud kamu apa?" "Yang namanya arwah penasaran pasti akan terus mencari siapapun yang menjadi incarannya. Tidak menutup kemungkinan jika dia akan berhasil menemukan rumah ini untuk bertemu Tuan." "Benar juga. Lantas apa yang harus kita lakukan?" Billy merasa bingung langkah apa yang harus diambil untuk menghentikan pencarian sosok penghuni guci terhadap dirinya. Di suatu pagi, Lilis pergi ke warung Bu Sinta. Kebetulan yang gelandangan adalah Ima, karena Bu Sinta sedang memasak di dapur. "Punten, mangga Teh Lilis mau beli apa teh?" "Endok setengah kilo, terigu seperapat, bawang merahnya 2.000. "Oh, bentarnya teh." Dengan cekatan Ima menyiapkan barang yang dipesankan. Terbiasa membantu sang ibu melayani pembeli, Ima sudah mahir melakukannya dengan cepat. "Ma." "Iya teh." "Bang Johan masih suka nanyain Wati nggak? Apa diam-diam dia suka datang kemari?" Lilis langsung to the point menanyakan kelakuan suaminya. Kemarin sih masih teh. Tapi sudah seminggu ini Bang Kumis nggak pernah datang lagi. Soalnya udah Ima usir, habisnya dia terus nanyain nomor Teh Wati. Padahal Ima nggak pernah mau ngasih, tapi Bang Kumisnya maksa. Ima bahkan pernah mengancam akan mengadukan perbuatannya ke Teteh biar dia jerah." "Oh jadi gitu ya, awas kok Bang." Beres belanja, Lilis berjalan dengan cepat. Ia ingin segera tiba di rumah untuk menanyakan kebenaran ucapan yang disampaikan Ima kepadanya. "Abang." Johan yang sedang menyeruput kopi sampai tersedak saking kagetnya. Johan terbatuk-batuk. Dia memalingkan wajah ke arah Lilis yang baru muncul dari ruang depan. "Ada apa sih bikin abang kaget aja? Bener abang masih sering nanyain Wati?
karena masih suka sama dia? Jawab dengan jujur bang, jangan bohong. Kenapa kamu nanyain itu? Jangan berkelit bang. Lilis tanya abang masih sering nanyain Wati kan? Bahkan abang pernah minta nomor HP-nya segala. Iya bang, emang pernah begitu, tapi sekarang udah nggak lagi. Siapa yang ngasih tahu kamu? Imah? Aku nggak akan ngasih tahu. Jadi begitu kelakuan abang di belakangku. Ingat bang, kita udah nikah dan abang jangan pernah lagi menanyakan tentang Wati. Johan tak merasa gentar mendapat ancaman dari Lilis. Baginya Wati tetap istimewa. Justru Johan menyesali kebodohannya yang terlalu tergesa-gesa memutuskan menikahi Lilis. Kini Johan menyesal karena tidak dapat lagi merajut kebersamaan dengan Wati. Namun dalam hati ia berjanji suatu saat jika Wati pulang ke kampungnya, ia akan menemui gadis itu untuk menyatakan perasaan. Sebulan telah berlalu usai kematian Ko Aliong yang menggeparkan sekaligus menimbulkan tanda tanya besar. Siapa pelaku yang telah tega membunuhnya? Nyonya Mary dan keluarga merasakan hidup tenang karena kini mereka tidak lagi mendapatkan gangguan gaib yang berasal dari arwah penghuni Guci. Billy pun berniat kembali keluar kota untuk meneruskan bisnisnya. Namun masih ada secelip kekhawatiran di hati Nyonya Mary. Bagaimana jika arwah itu menemukan keberadaan Billy? Saat berada jauh darinya, Nyonya Mary merasa cemas akan terjadi sesuatu terhadap putra sulungnya. Mami tenang aja. Billy yakin roh wanita itu tidak akan mengganggu lagi. Buktinya selama sebulan ini kita terbebas dari teror kemunculannya. Iya kan? Tapi Mami tetap khawatir, Bill. Di sana kamu tinggal sendirian, makan, tidur, apa-apa dilakuin sendiri. Sedangkan di sini kita semua berkumpul. Udah Lami, gak usah banyak pikiran. Doakan aja di sana aku baik-baik aja. Meski diam dalam hati Nyonya Mary merasakan keresahan. Walaupun Billy sudah terbiasa tinggal berjauhan dengan keluarga, tetap saja dirinya dilanda kekhawatiran bila nanti putranya kembali bekerja. Tiba saatnya pergi, Billy memilih sore hari untuk keberangkatannya. Dia memperkirakan akan sampai malam hari di rumah yang ia sewa selama 2 tahun belakangan ini. Seperti biasa, Billy tidak langsung masuk kamar. Ia duduk di sofa ruang tamu sembari membuka laptop dan memeriksanya. Tengah fokus menatap layar laptop, Billy dikejutkan dengan suara ketukan dari pintu utama. Sesaat ia menatap ke arah pintu, dahinya sedikit berkerut. Siapa yang mengetuk pintu ya? Irwan gak mungkin, karena aku belum ngasih tahu dia jika aku udah berada di sini. Lalu siapa? Ketukan pintu terdengar makin keras dan kencang, seolah orangnya merasa tidak sabar untuk segera dibukakan pintu. Merasa terganggu, Billy segera beranjak dari tempat duduknya. Berjalan menuju pintu, mengamati sebentar dari balik gorden. Sepasang mata Billy membulat saat melihat seorang wanita berambut panjang sedang berdiri membelakangi. Siapa wanita itu? Ada apa malam-malam begini datang kemari? Karena penasaran, Billy hendak membuka pintu. Namun sebelum tangannya memutar gagang pintu, dering handphone berbunyi. Billy memilih untuk menerima panggilan. Halo? Hai bro, udah sampai lo? Yoi. Nih, gue lagi di rumah. Lu mau kesini? Kita ngopi bareng yuk. Oke, gue OTW sekarang, lu tunggu ya. Oke, sip. Lupa dengan sosok yang berdiri di luar, Billy malah kembali duduk sambil membuka aplikasi warna hijau. Kebetulan maminya ngechat. Kamu di sana sama siapa, Bill? Jangan tinggal sendirian. Minta ditemenin Irwan atau sama siapa? Sejujurnya Nyonya Mary merasa khawatir dengan putranya. Mengetahui peristiwa tragis yang telah menimpa Ko Aliong, dia merasakan firasat tak mengenakan tentang Billy. Iya Mi, bentar lagi si Irwan mau kemari. Barusan ada yang... Seketika Billy teringat seseorang yang tadi mengetuk pintu rumahnya. Tak sempat membuka pintu karena Irwan keburu menelpon. Aneh, kok gak ada yang ngetuk pintu lagi? Dipicu rasa penasaran, Billy segera melangkah menuju pintu.
Ia mengintai dari balik kaca, namun sosok yang dicarinya tidak ada. Billy merasa heran, jelas-jelas tadi ia melihat seorang wanita berdiri dengan rambut tergerai panjang. Kemana perginya wanita tadi? Kalau dia manusia nggak mungkin pergi gitu aja, jangan-jangan. Mendadak bulu kuduknya meremang. Billy teringat sosok penghuni guci yang cukup lama tidak pernah mengganggunya lagi. Namun kali ini dirinya mulai dihinggapi perasaan tak nyaman. Keanehan yang barusan dia alami membuatnya berpikir negatif. Billy berharap Irwan segera datang menemuinya. Ia tidak ingin mengalami kejadian mengerikan seperti yang dialami Ko Haliong. Notif pesan kembali muncul di layar ponsel. Ada apa, Billy? Kamu jangan angkutin Mami. Kamu gak apa-apa kan? Nyonya Mary semakin gelisah memikirkan putranya, khawatir terjadi sesuatu pada Billy. Dia memutuskan menghubunginya. Halo Bill, kamu baik-baik aja kan? Jangan bikin Mami cemas di sini. Mending kamu pulang aja, Mami takut terjadi sesuatu sama kamu. Mami gak usah khawatir, Billy baik-baik aja kok. Emang tadi ada yang ngetuk pintu tapi gak dibuka karena Irwan keburu nelpon. Sekarang dia lagi di jalan. Billy akan memintanya buat nginep di sini biar Billy ada teman juga. Jadi Mami tenang aja ya. Billy coba menenangkan perasaan ibunya yang masih kepikiran dengan putranya. Pikirannya kalau teringat sang anak yang kini tinggal berjauhan dengannya. Adapun dengan Wati yang setelah kepergian tuannya, justru ia selalu teringat Billy. Pikiran dan hatinya kerap tertuju pada sosok pemuda tampan tersebut. Entah mengapa dirinya merasa kehilangan Billy, ia sangat merindukan tuannya. Ya Allah, kenapa aku selalu memikirkan tuan Billy? Apa aku menyukainya? Tapi gak mungkin aku jatuh cinta sama dia. Aku siapa? Dia anak majikan. Aku hanyalah seorang pembantu yang tidak mungkin dapat berjodoh dengan putra majikan. Status sosial kami sangat jauh berbeda. Si Wati hanyalah seekor pungguk yang merindukan rembulan. Bagi langit dan bumi, itulah jauhnya perbedaan di antara kami. Pikiran Wati berkelana hingga tidak terasa kedua matanya terpejam dan dibawa indahnya mimpi. Dalam mimpinya dia bertemu dengan Billy. Billy berpesan pada Wati agar dia segera meninggalkan rumah Nyonya Mary sebelum terjadi sesuatu. Kenapa Tuhan meminta saya untuk meninggalkan rumah? Karena aku merasakan firasat buruk, sesuatu yang akan terjadi. Sebelum terlambat, sebaiknya kamu segera keluar dari rumah Mami. Selamatkan dirimu. Biarlah aku yang menerima konsekuensi dari kemarahan wanita itu. Sebab dia memang mengincarku dan aku ingin kamu selamat. Perlahan-lahan bayangan Billy menghilang. Wati terjaga dari mimpinya. Astagfirullah, apa yang terjadi dengan Tuan Billy? Semoga dia tidak kenapa-napa. Selamatkan dia ya Allah. Meski ingin berbicara dengan Nyonya Mary perihal kekhawatirannya terhadap Billy, Wati memilih memendam perasaan. Sebab ia tahu majikannya juga terlihat cemas memikirkan keadaan Billy yang kini tinggal di luar kota. Wati tersentak saat sedang mencuci sayuran yang hendak dimasak untuk makan siang. Segera ia menjawab panggilan. Iya Bu, duduklah, saya ingin bicara sama kamu. Wati menduga jika Nyonya Mary akan membicarakan tentang Billy. Ia pun duduk berhadapan dengan majikannya. Semenjak kepergian anak saya, apa kamu pernah mengalami kejadian aneh? Nyonya Mary sudah mengetahui peristiwa yang hampir membuat pembantunya kehilangan kehormatan. Jadi ia juga tidak ingin Wati mengalami hal-hal aneh seperti yang dialami putranya. Gak ada, memangnya kenapa Bu? Pas Billy sampai di rumahnya, katanya ada seseorang yang mengetuk pintu. Tapi begitu mau dilihat, orangnya udah gak ada. Padahal sebelumnya Billy melihat seorang wanita yang sedang berdiri membelakangi. Saya khawatir wanita itu terus mengincar Billy. Wati pun merasa bingung. Dalam mimpi, Billy meminta Wati untuk segera keluar dari rumah Nyonya Mary. Jika hal tersebut ada hubungannya dengan roh wanita yang terus mengincar Billy, ada kemungkinan dirinya juga sedang terancam. Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan sama Ibu kemarin malam. Saya bermimpi Bu bertemu dengan Tuan Billy. Dia meminta saya untuk meninggalkan rumah Ibu. Tuan Billy takut terjadi sesuatu sama saya.
Dahi Nyonya Mary berkerut mendengar penuturan Wati, hatinya semakin dilanda resah. Apa itu artinya Billy dan kamu sama-sama berada dalam bahaya? Entahlah Bu, saya juga merasa heran. Apa sebaiknya saya konfirmasi langsung sama Tuan Billy tentang mimpi saya? Saya ingin mengetahui tanggapan Tuan Billy tentang hal ini. Biarlah nanti saya yang nelpon Billy, biasanya jam segini dia lagi sibuk. Baiklah Bu, jika tidak ada lagi yang mau dibicarakan saya permisi. Seminggu berada di rumahnya, keadaan masih aman dan Billy terbebas dari segala macam gangguan yang sempat menjadi kekhawatiran. Namun di malam berikutnya, mulai muncul kejadian aneh, dimulai dari suara langkah kaki di luar rumah yang membuat Billy segera memeriksa keluar. Tak terlihat apapun di sana. Ketika menghubungi Irwan untuk menemaninya di rumah, sayangnya rekan bisnis Billy itu sedang ada urusan keluarga. Jadi ia tidak bisa memenuhi keinginan Billy. Tidak ingin mengalami hal buruk, Billy memilih untuk tidak membuka pintu. Ia memutuskan untuk mengunci diri di kamar, perasaannya semakin tenang. Tepat tengah malam, Billy terbangun mendapati suasana kamar yang gelap gulita. Dirinya terkejut ketika mendengar suara seseorang di dekat telinganya. Acan, akhirnya aku menemukanmu. Kemanapun kau pergi, aku pasti akan mengejarmu. Pergi, jangan ganggu aku bukan Acan. Kenapa kau terus mengejarku? Billy berteriak-teriak di dalam kamarnya. Sejujurnya ia merasa ketakutan dan percaya bahwa yang namanya roh tidak bisa dikalahkan begitu saja, hanya dengan kemampuan biasa. Butuh seseorang yang sanggup menghentikan aksi kejam sosok makhluk astral yang sedang diselimuti oleh perasaan marah dan penasaran. Tiba-tiba sosok putih berkelebat di depan Billy. Mendadak lehernya ada yang mencekik dengan sangat kuat, membuat Billy kesulitan untuk bernapas. Billy terus berusaha melepaskan diri dari cekikan gaib yang masih mengikat kencang urat lehernya. Namun ia tak sanggup untuk melawan. Tubuhnya terlentang di atas tempat tidur dengan kedua mata mendelik ke atas serta lidah terjulur, menahan sakitnya serangan dari makhluk tak kasat mata. Aku tidak akan melepaskanmu lagi. Kau harus ikut bersamaku. Kau milikku, tak akan ada yang bisa memisahkan kita. Serangan kesakitan yang keluar dari mulut Billy yang terdengar melemah. Tubuhnya terbujur kaku. Di dekatnya tampak layar ponsel bergerak-gerak. Panggilan dari Nyonya Mary yang merasa cemas karena Billy belum mengangkat telepon darinya. Nyonya Mary berjalan mondar-mandir dengan perasaan gelisah. Sudah cukup lama telepon untuk Billy belum juga terhubung. Esti yang melihat ibunya nampak tidak tenang segera menghampiri. Udah lami, mungkin Kak Billy lagi di kamar mandi atau dia udah tidur barangkali. Tapi perasaan Mami gak enak, Esti. Gak mungkin kakakmu tidur jam segini. Yang namanya orang kecapean pasti tidurnya cepet, Mi. Gimana dong, perasaan Mami gak enak nih. Papi jangan diem aja. Nyonya Mary berpaling ke suaminya yang malah asik nonton TV. Yang ditanya tidak merespon karena terlalu fokus pada layar televisi yang menanyakan sinetron komedi kesukaan Tuan Robert. Papi denger gak Mami ngomong? Tuan Robert tersentak mendengar teriakan istrinya. Sontak ia menoleh ke arah Nyonya Mary yang sedang menatapnya kesal. Iya Mi, gak usah teriak-teriak begitu. Pendengaran Papi masih normal kok. Iya apa? Billy dari tadi gak ngangkat telepon. Gak mungkin jam segini dia lagi tidur. Coba Papi telepon dia. Tuan Robert menuruti kemauan istrinya. Panggilan terhubung. Wajah sumringah seketika terpancar dari wajahnya. Nyonya Mary pun ikut senang. Halo anak ganteng Papi. Mami kamu nih dari tadi teleponin kamu gak diangkat-angkat, kenapa? Billy ketiduran, Pi. Tahu suaminya sedang berbicara dengan Billy, Nyonya Mary merebut ponsel dari tangan Tuan Robert. Halo Billy sayang, kirain kemana? Mami cemas mikirin kamu. Gak usah khawatir Mi, Billy baik-baik aja. Bibir Nyonya Mary tersenyum, hatinya kini mulai lega setelah mengetahui keadaan putranya. Maaf Mi, Billy harus pergi, ada janji dengan seseorang. Kamu mau kemana malam-malam begini loh? Ingat loh, jangan sering-sering begadang, tidak baik buat kesehatan.
Panggilan terputus seketika. Nyonya Mary merasa heran. Ada yang aneh dengan Billy menurutnya. Nyonya Mary merasakan keganjilan saat berbicara dengan putranya. Kenapa lagi Mi? Bukannya barusan Mami habis ngomong sama Kak Billy? Kayaknya ada yang aneh dengan kakak kamu dari nada bicaranya seperti bukan Billy. Ah, itu sih hanya perasaan Mami aja. Orang Kak Billy baik-baik aja di sana. Esti memilih masuk kamar untuk bersantai sembari berselancar di Dumai. Nyonya Mary menatap kepergian putrinya dengan pikiran yang masih teringat Billy. Papi ngerasa ada yang aneh gak dengan anak kita? Kok nada suaranya terdengar lain kayak bukan Billy? Enggak Mi, biasa aja. Perasaan Mami aja itu. Sebagai seorang ibu, Nyonya Mary merasakan ada yang janggal dengan cara bicara putranya. Ia dapat membedakan mana suara Billy, mana yang bukan. Semoga aja anakku tidak kenapa-napa. Keesokan harinya seperti biasa, Irwan selalu menyambangi rumah Billy sebelum sama-sama berangkat ke kantor. Sebagai rekan bisnis sejak awal menjalin kerjasama, kedekatan Irwan dan Billy sudah seperti saudara. Persahabatan mereka kian kokoh dan kuat semenjak Billy menyadari jika dirinya butuh dukungan dan semangat dalam melakukan kerja tim. Terlebih dirinya yang harus tinggal berjauhan dengan keluarga, Billy dan Irwan ibarat soulmate yang tidak terpisahkan. Ketukan pintu beberapa kali tidak jua membuat yang punya rumah segera membukanya. Irwan pun kembali mengetuk pintu agak keras. Lama banget sih buka pintunya. Biasanya sebelum gue ketuk juga dia udah nongol duluan. Lagi ngapain sih si Billy? Irwan mencoba mengintip dari balik kaca berharap Billy segera muncul. Irwan memutar handle pintu dan terbuka. Loh, gak dikunci rupanya. Kenapa gak kepikiran dari tadi? Irwan bergumam, langkah kakinya ia arahkan ke ruang makan, mengira Billy sedang sarapan. Namun ia tak melihat Billy di sana. Ganti haluan sekarang menuju kamar. Tanpa ragu Irwan membuka pintu. Bill? Mana dia? Di ruang makan gak ada, di kamar juga gak ada. Mana sih tuh anak? Bergegas ia melangkah menuju kamar mandi. Barangkali temannya lagi mandi. Irwan mengetuk pintu kamar mandi. Bill, apa lo di dalam? Bill, lo di dalam gak? Penasaran, Irwan mendorong pintu kamar mandi sebelum terbuka lebar. Irwan dikejutkan dengan tepukan tangan di pundaknya. Lo nyariin gue? Irwan membalikkan tubuh. Dilihatnya Billy sedang menatap ke arahnya dengan ekspresi datar. Lu bro, ngagetin gue aja. Tadi gue nyari lu di dapur gak ada. Habis dari mana sih? Ada urusan sebentar. Yuk kita berangkat. Tunggu, lu belum mandi Bill? Punggung lu basah tuh. Lu habis ngapain sih sampai keringetan gitu? Bukannya menjawab, Billy malah berjalan keluar dari kamarnya. Aneh banget tuh anak. Punggungnya sampai basah gitu ditanya gak mau jawab. Kenapa juga wajahnya si Billy begitu pucat ya? Apa dia lagi sakit ya? Irwan segera menyusul Billy yang sudah sampai di pintu utama. Lo yakin gak mau ganti pakaian? Lo lagi sakit Bill? Kalau lu gak enak badan, mending lu gak usah masuk kantor. Biar gue yang handle kerjaan hari ini. Gue gak apa-apa, ayo kita berangkat. Meski merasa ada yang aneh dengan sikap Billy, Irwan tetap mengekori langkah sahabatnya itu. Tumben gak mau nyetir. Ya udah gue aja. Ntar lu pulangnya. Billy tak menjawab. Tatapannya lurus ke depan sepanjang perjalanan. Billy pun hanya terdiam. Yang biasanya suka berceloteh apa saja sebelum sampai ke tempat tujuan. Kali ini Billy tampak pendiam dan kelihatan tak bersemangat. Semakin bertambahlah rasa heran si Irwan. Lu kenapa sih Bill? Aneh banget, kayak bukan lu. Kalau iya kenapa? Apa? Gak ada, gue lagi pengen diam. Gue teringat seseorang. Siapa? Wati. Pembantu yang kerja di rumah lu kan? Kenapa lu inget dia? Lu suka sama dia? Dia cantik dan gue gak mau kehilangan dia. Nanti malam gue akan temui dia. Gue kangen sama dia. Ya elah Bill, sama pembantu aja lu sampai tergila-gila. Apa sih istimewanya dia? Baru juga pulang kemarin, masa udah mau balik lagi?
Lu gak ngerasain apa yang gue rasain. Gue cinta mati sama dia. Tak terasa perjalanan sudah sampai di depan gedung perkantoran. Irwan segera turun dari mobil. Billy pun keluar lalu memandang ke Irwan. Hari ini ada meeting. Direktur utama dari perusahaan Cakrabuana akan datang, sekaligus ingin menanam saham di perusahaan kita. Irwan mengingatkan Billy akan kedatangan rekan bisnis dari perusahaan lain. Ia hanya anggukan kepala tanpa bicara sepatah kata pun. Hari itu Wati merasa gelisah. Semalam mimpi itu datang lagi. Billy memintanya untuk segera pergi dari rumah Nyonya Mary. Bahkan Wati melihat sosok wanita berambut panjang berlari hendak mengejarnya. Apa ini suatu pertanda buruk? Kenapa mimpi itu terus berulang-ulang? Apa sebenarnya yang telah terjadi dengan Tuan Billy? Wati bergumam sambil sesekali berpaling menatap foto Billy yang menggantung di dinding ruang tengah. Meski tetap melakukan pekerjaan rutin, pikiran Wati sebenarnya tidak tenang. Ia terus dihantui rasa penasaran terhadap mimpinya yang seolah merupakan sebuah petunjuk baginya. Jika dia tetap berada di rumah Nyonya Mary, apa yang akan terjadi? Begitupun sebaliknya. Jika dia pergi dari sana, selamatkah dirinya dari sesuatu yang sedang mengancam jiwanya? Wati melihat Esti yang bersiap-siap pergi ke kampus. Gadis bertubuh langsing berambut sepunggung itu berpamitan kepada Nyonya Mary. Kelar kuliah kamu harus segera pulang. Jangan keluyuran. Mami ngerasa sepertinya hari ini akan kedatangan seseorang, tapi siapa ya? Emang siapa yang bakal datang, Mi? Entahlah, tapi Mami yakin yang datang ini akan membawa kabar tentang kakakmu. Maksud Mami? Kita lihat aja nanti siapa yang datang. Kamu berangkat sana, Gi. Ingat, langsung pulang, jangan main-main yang gak penting. Iya, Mi, oke. Esti akan turuti kemauan Mami. Jawaban putrinya membuat Nyonya Mary merasa senang. Menjelang makan siang, handphone Wati berdering. Saat itu Wati baru saja hendak menyuapkan nasi ke mulut. Urung dilakukan, ia memilih untuk mengangkat telepon. Halo, Teh Wati cepat pulang ya. Ibu sakit, Teh. Badannya sangat panas dan terus menyebut-nyebut nama Teteh. Please, Teh. Ima mohon sekarang pulanglah kemari. Ima yakin majikan Teteh pasti akan mengizinkan. Nada gelisah dan panik terdengar dari suara Ima yang memohon agar Wati segera pulang ke kampung halaman. Disebabkan keadaan Bu Sinta yang sedang terbaring sakit dari ucapan Pak Ustadz yang telah memeriksa kondisi Bu Sinta. Sakitnya merupakan sebuah petunjuk agar Wati segera pulang meskipun terhitung mendadak. Pak Ustadz mengira Bu Sinta menginginkan kepulangan putrinya demi menghindari sesuatu yang mungkin saja bisa membahayakan. Maksud Pak Ustadz apa? Kenapa Teh Wati harus pulang sekarang? Bapak merasakan firasat buruk tentang kakakmu. Yakin di dalam bahaya. Jika tidak segera pulang, dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Oleh sebab itu, suruhlah kakakmu pulang. Kalaupun nantinya harus kehilangan pekerjaan, itu lebih baik daripada dia harus bertahan di rumah majikan yang sedang dinaungi aura kejahatan. Jadi ibu sedang sakit, ya Allah. Lindungilah ibuku, sehatkanlah seperti semula. Pak Ustadz bilang Teteh harus segera pulang. Jika tidak kenapa Ima? Cepat katakan. Teteh berada dalam bahaya. Oleh karena itu Teteh harus cepat-cepat pulang. Gak apa-apa naik angkutan umum, yang penting Teteh harus pulang sekarang juga. Itu pesan dari Pak Ustadz. Wati tahu siapa Ustadz Nanang di kampungnya. Sosoknya yang ramah dan berwibawa memang dikenal memiliki kemampuan untuk dapat melihat makhluk gaib yang terkadang mengganggu manusia-manusia tertentu. Seperti kesurupan, disentuh jin sehingga manusia tersebut mendadak jatuh sakit tanpa sebab yang masuk akal. Kenapa tiba-tiba kamu mau pulang kalaupun ibumu sedang sakit? Kan masih ada adikmu dan juga tetangga yang menjaga. Kenapa kamu yang harus pulang? Mendadak lagi. Nyonya Mary merasa tidak senang mendengar keinginan Wati yang meminta izinnya untuk pulang ke Banjar. Ia keberatan jika ART yang belum lama bekerja di rumahnya tersebut harus pulang hari itu. Tapi Bu, saya diminta pulang hari ini juga sebab apa? Wati merasa ragu untuk melanjutkan perkataan, takut menyinggung perasaan Nyonya Mary. Tatapan Nyonya Mary lekat ke Wati yang sedang menunduk, bingung untuk mengutarakan alasannya sesungguhnya.
Kenapa kamu diam, Wati? Mau tidak mau Wati harus jujur mengenai alasan dirinya yang mendadak harus pulang hari itu. Selain ada kaitannya dengan mimpi yang belakangan ini kerap Wati alami, Pak Ustadz di kampungnya juga berpesan agar Wati segera meninggalkan rumah majikannya. Kamu lebih percaya ucapan Ustadz daripada nuruti perintah saya. Kamu baru beberapa bulan kerja di sini, udah mau pulang aja. Maafkan saya, Bu, mungkin saya memang tidak bisa bekerja lebih lama di rumah Ibu. Saya harus pulang sekarang. Kasihan ibu saya, beliau ingin bertemu dengan saya. Karena Wati memaksa, Nyonya Mary terpaksa mengabulkan. Meski dengan berat hati, ibu dua anak tersebut melepaskan kepergian Wati yang menaiki ojek online menuju terminal bis. Bahkan Wati pun tidak sempat berpamitan kepada Tuan Robert dan Esti. Kenapa Mami ngizinin Wati pulang kalau alasannya cuma karena ibunya lagi sakit? Kan masih ada adik-adiknya yang menjaga. Sejujurnya Esti merasa terbantu dengan kehadiran Wati sebagai pembantu di rumahnya. Dirinya yang manja dan suka memerintah untuk sekedar dibuatkan makanan kesukaan atau diambilkan cemilan. Tak menyangka dengan kepergian Wati yang tidak sempat bertemu dengannya untuk terakhir kali. Yaudah, kamu gak usah sedih gitu, kita bisa cari ART lain buat kerja di sini. Wati yang kini telah duduk di kursi penumpang sebuah bis yang membawanya pulang ke kota Banjar. Kepalanya dipenuhi berbagai macam pertanyaan dan dugaan. Wati penasaran apakah kepulangannya memang ada hubungannya dengan mimpi yang beberapa hari ini selalu menghantui. Kalau memang tindakannya ini demi keselamatan dirinya, Wati ikhlas meninggalkan pekerjaan yang belum lama dilakoni meskipun hanya seorang pembantu. Tepat jam 8 malam, sebuah mobil berhenti di depan rumah Nyonya Mary. Tuan Robert yang kebetulan hendak keluar untuk bertemu teman lamanya di sebuah restoran merasa heran dengan kepulangan Billy yang tiba-tiba. Loh, kenapa kamu pulang, Bill? Billy menatap papinya dengan ekspresi datar. Aku kangen sama Mami, aku ingin bertemu Mami. Meski cahaya lampu luar tidak terlalu terang, Tuan Robert dapat melihat wajah pucat putranya. Wajahmu pucat, apa kamu sedang sakit? Kalau gitu cepat masuk, papi mau keluar sebentar. Ada urusan dengan teman papi. Oh ya, tadi siang Wati sudah pulang ke Banjar. Katanya ibunya lagi sakit dan adiknya mau minta Wati untuk segera pulang. Andai Tuan Robert melihat raut wajah Billy yang seketika nampak marah usai mendengar kepulangan Wati, mungkin ia akan keheranan setelah menoleh sebentar ke arah Tuan Robert. Billy segera melangkah memasuki rumah. Nyonya Mary yang hendak masuk kamar merasa terkejut dengan kemunculan putranya. Ia tak menduga akan kepulangan Billy yang tiba-tiba tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Loh, kamu pulang? Kenapa gak bilang dulu sama Mami? Nyonya Mary menghampiri putranya. Ia baru menyadari akan firasatnya bakal kedatangan seseorang yang ternyata adalah putranya sendiri. Apa benar Wati pulang? Kenapa Mami biarkan dia pergi? Aku kangen pengen ketemu dia. Apa? Kangen? Jangan ngaco kamu, Bill. Harusnya kangen kamu itu cuma buat Mami, Papi, dan Esti, bukan sama pembantu yang levelnya sangat jauh berbeda dengan kita. Nyonya Mary merasa tak suka. Aneh saja menurutnya. Kenapa Billy harus ngangenin pembantu macam Wati? Billy tidak memperdulikan ucapan maminya. Ia segera melangkah menaiki tangga menuju lantai 2. Esti yang kebetulan muncul dari dapur heran melihat kakaknya yang sudah pulang. Kak Billy kenapa pulang, Mi? Mami juga nggak tahu, tapi katanya dia kangen sama si Wati dan nyalain Mami yang telah membiarkan Wati pergi. Apa? Kangen sama Wati? Apa Esti nggak salah dengar, Mi? Entahlah. Mami merasa ada yang aneh dengan sikap kakakmu. Bukannya kita yang dikangenin, malah pengen ketemu pembantu. Esti yang merasa heran dan penasaran dengan Billy yang merindukan pembantunya, bergegas naik tangga untuk menemuinya. Ia langsung menuju kamar Billy yang ternyata pintunya masih tertutup. Langkahnya kemudian ia ayunkan menuju kamar Wati di bagian ujung ruangan. Esti melihat pintu kamar Wati terbuka. Saat melongok ke dalam, dilihatnya Billy sedang berdiri menghadap tempat tidur. Kak? Yang dipanggil hanya menoleh ke samping tanpa melihat ke arah Esti. Tumben kakak pulangnya cepat. Biasanya juga berbulan-bulan baru pulang. Kenapa juga kakak harus memasuki kamarnya Wati?
Apa kakak suka sama dia? Billy diam saja. Esti bingung kenapa kakaknya tidak mau menjawab pertanyaan yang ia lontarkan. Perlahan Esti melangkah menghampiri Billy yang masih membelakanginya. Esti merasa ada yang aneh dengan sikap Billy. Biasanya kalau pulang kakaknya itu akan bersikap ceria dan banyak bicara. Kenapa sekarang berbeda? Kak, kakak nggak kenapa-napa kan? Esti menatap punggung Billy yang baju putihnya basah oleh keringat. Saat tangannya hendak menyentuh punggung sang kakak, seketika Billy berbalik lalu melangkah keluar tanpa melihat adiknya. Hal itu makin menambah rasa heran di diri Esti. Aneh banget dengan Kak Billy. Sikapnya sangat berbeda jauh, gak seperti biasanya. Kalau dia beneran suka sama Wati, lalu apa yang membuatnya suka sama dia? Paginya Nyonya Mary hendak membangunkan Billy, namun ia terkejut mendapati kamar putranya dalam keadaan kosong. Bahkan posisi tempat tidur masih sama dengan saat Billy sebelum pulang. Tidak ada yang berubah sedikit pun, dicari ke kamar mandi juga tidak ada. Apa semalam aku cuma mimpi kalau Billy pulang? Tapi aku yakin anakku pulang karena Esti juga melihatnya. Merasa bingung, Nyonya Mary memilih duduk di sofa dekat kamar Billy. Sesekali pandangannya ia arahkan ke sana, berharap pertemuannya dengan Billy semalam bukanlah mimpi. Sementara itu Irwan yang biasanya berangkat ke kantor selalu bareng. Ia langsung saja cus ke tempat kerja karena tahu Billy sedang pulang ke Jakarta untuk menemui seseorang yang dia kangenin. Namun Irwan merasa ada kejanggalan. Sikap Billy yang menurutnya mendadak aneh dan berubah membuatnya heran dan bertanya-tanya, apa sebenarnya yang telah terjadi? Dipicu rasa penasaran, Irwan menghubungi Billy, tak kunjung mendapatkan jawaban. Ia pun mematikan sambungan telepon, melanjutkan perjalanan hingga sampai di depan sebuah gedung bertingkat tempatnya bekerja. Wan, tumben sendirian. Biasanya suka bareng sama si Billy. Kemana dia? Lagi pulkam, semalam dia balik ke Jakarta. Apa? Pulkam? Bukannya dia baru balik lagi kemari? Kok udah pulang lagi? Gue tau lah, aneh emang si Billy. Irwan berjalan menuju ruangannya. Seperti biasa kesibukannya sangat menyita perhatian, sehingga tidak sadar foto Billy yang terdapat di dalam ruangan tersebut bergerak-gerak hingga terjatuh ke lantai. Irwan pun tersentak dan menatap bingkai foto yang kini tergeletak di lantai. Irwan bangkit dari duduknya. Ia melangkah hendak memungut bingkai foto tersebut. Sebelum tangannya berhasil meraih, terdengar sebuah bisikan di telinga. "Tolong gue, Wan." Seketika Irwan terkejut mendengar bisikan itu. Ia celingukan menatap sekeliling ruangan. Siapa yang barusan berbisik di telinga gue? Kayak suara si Billy. Irwan segera menghubungi sahabatnya, lagi-lagi tidak mendapatkan jawaban. 3 kali dia memanggil Billy lewat telepon, tapi tidak tersambung. Hal itu semakin menambah kekhawatiran di hatinya. Pulang kerja, Irwan tidak langsung pulang ke rumah. Ia menuju rumah Billy dan terkejut mendapati mobil kepunyaan temannya masih ada di garasi samping rumah. Bahkan pintu pagarnya pun tidak digembok. Hal itu makin menambah kecurigaan di hati Irwan. Bergegas Irwan menuju pintu utama yang tidak terkunci. Irwan mencari-cari Billy ke setiap ruangan, bahkan sampai ke teras belakang. Namun ia tidak menemukan sahabatnya. Masih penasaran, Irwan kembali memasuki kamar Billy, berharap mendapatkan petunjuk akan keberadaannya. Irwan curiga melihat spray kasur yang sedikit acak-acakan. Apa iya Billy baru bangun tidur lalu pergi entah kemana? Dirinya baru ngeh ketika melihat ponsel Billy tergeletak di atas kasur dekat bantal. Dengan cepat Irwan meraih ponsel tersebut. Betapa kagetnya ia saat melihat riwayat panggilan darinya ke handphone Billy. Berikut panggilan tak terjawab dari Nyonya Mary. Irwan dibuat makin terheran-heran dengan keadaan tersebut. Lantas ia berinisiatif untuk menghubungi Nyonya Mary. Esti yang kebetulan lewat di depan kamar orang tuanya mendengar dering handphone lalu segera menerima panggilan. Halo Kak Billy. Halo, dengan Tante Mary.
Esti sedikit menjauhkan ponsel dari telinganya. Ia merasa aneh karena yang menelpon bukan kakaknya. Maaf, siapa ya? Saya Irwan, temannya Billy. Bisa bicara dengan Tante Mary? Ada yang ingin saya tanyakan tentang Billy. Soalnya dia pergi tapi handphonenya nggak dibawa. Apa? Sebentar, aku panggilin Mami dulu. Esti segera berlari untuk menyerahkan ponsel ke tangan ibunya. Mia, ada telepon dari temannya Kak Billy. Katanya kakak pergi tapi HP-nya nggak dibawa. Coba Mami aja yang bicara sama dia, aku nggak ngerti deh. Nyonya Mary masih kebingungan dengan hilangnya Billy. Ia segera menerima panggilan dari Irwan. Halo Tan, saya Irwan, ingin menanyakan apakah Billy ada di sana. Soalnya tadi malam ia pamit ke saya mau pulang ke Jakarta untuk bertemu seseorang. Irwan sengaja tak menyebutkan nama Wati sebab ia sendiri merasa heran dengan tujuan Billy kembali pulang hanya untuk bertemu pembantunya. Nah, Irwan tahu tadi malam Billy pulang kemari, tapi sekarang dia gak ada. Dari sejak bangun Tante cari-cari dia belum ketemu juga. Ada apa ini sebenarnya? Apa yang terjadi dengan Billy, Nak Irwan? Saya juga bingung Tan, dari kemarin saya melihat keanehan dari Billy. Dia tidak seperti biasanya. Apakah Billy kesana naik mobil Tante? Kata papinya semalam Billy datang dengan mobilnya, tapi gak ada di luar. Tante pikir cuma mimpi kalau Billy pulang. Soalnya kan belum lama dia baru balik ke sini. Tapi suami Tante lihat sendiri kalau semalam Billy memang pulang. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi dengan Billy. Berarti Billy memang tidak pulang. Buktinya ini handphone masih di sini, mobilnya juga gak ada di garasi. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya telah terjadi dengan putraku? Di mana dia sekarang? Berilah aku petunjuk akan keberadaan anakku. Sama-sama bingung, Irwan dan keluarga Nyonya Mary hanya berpasrah diri dengan raibnya Billy yang hilang bak ditelan bumi. Mau lapor polisi pun jika tidak disertai alasan logis nggak mungkin ditangkapi. Pihak berwajib pasti akan kebingungan menanggapi laporan yang tidak masuk akal. Kita harus bagaimana, Pi? Anak kita kemana kalau Billy diculik? Siapa yang melakukan? Dan apa alasannya? Ini ada yang aneh, Papi rasa hilangnya Billy pasti disebabkan oleh ular wanita penghuni guci. Ia pasti marah karena Mami telah mengembalikan guci tersebut ke tangan Ko Aliong. Anak kita yang jadi pelampiasan kemarahannya. Tuan Robert menduga penyebab hilangnya Billy secara misterius sebab kelakuan makhluk halus. Tapi Mami gak percaya dengan hal begituan, Pi. Semalam kita lihat sendiri kalau Billy pulang dan Papi lihat Billy turun dari mobil kan? Ya, Papi memang melihatnya. Wajah Billy kelihatan pucat. Waktu Papi tanya apa dia sedang sakit, dia bilang gak apa-apa dan kangen sama Mami. Kalau Billy kangen sama Mami, lantas kenapa dia malah langsung pergi ke kamar Wati? Esti lihat sendiri Billy berada di kamar Wati. Iya Pi, tapi ada yang aneh. Punggung Kak Billy keringetan. Pas Esti mau sentuh, dia malah pergi tanpa melihat ke Esti. Aneh bener. Sebaiknya kita berdoa saja agar Billy segera kembali ke tengah-tengah kita. Kita tidak tahu apa yang sedang dia hadapi. Semoga ada titik terang tentang keberadaannya. Papi yakin Billy sedang berhadapan dengan situasi yang hanya dia sendiri yang tahu. Kita berharap yang terbaik agar Tuhan selalu melindungi dan menjaganya dimanapun ia berada. Dalam sebuah bis yang membawa para penumpang ke tempat tujuan masing-masing, duduklah seorang pemuda bermata sipit memakai kaos warna putih. Kehadirannya tidak disadari penumpang lain. Kedua matanya menatap kosong ke satu arah. Di hatinya kini tersimpan sebuah nama yang sebentar lagi akan dia temui. Wati baru saja memberi minum untuk ibunya. Keadaan Ibu Sinta berangsur membaik semenjak kedatangan putrinya. Ia senang dapat kembali melihat wajah cantik putri pertamanya yang memang berwajah seperti gadis Cina. Ibu harap kamu gak perlu lagi kembali di tempat yang jauh. Kalau mau cari pekerjaannya dekat-dekat aja, gak perlu harus keluar kota. Iya Bu, anggap aja yang kemarin sebagai pengalaman buat Teteh. Lagi pula aku gak mau tinggal lebih lama di tempat yang kata Pak Ustadz dinaungi roh jahat. Semoga aja Tuhan Billy selamat karena dia terus jadi incaran wanita penghuni guci.
Wati teringat Billy yang sempat mengalami kejadian aneh bersamanya. Malam itu Wati merasa gelisah, pikirannya terus terbayang kepada Billy. Meski Wati menyimpan rasa suka terhadap Billy, dirinya sadar tak mungkin rasa sukanya akan berbalas. Di matanya Billy sangat baik dan perhatian meskipun dirinya hanya seorang pembantu. Itulah yang memunculkan perasaan suka Wati terhadap pemuda berdarah etnis Tionghoa tersebut. Ustadz Nanang yang masih berzikir di musola rumahnya merasakan hal tak biasa. Ia menduga akan kedatangan seseorang yang sedang mencari Wati. Tak ingin terjadi sesuatu dengannya yang merupakan putri salah satu tetangga dekatnya. Bergegas Ustadz Nanang keluar rumah untuk menemui Wati. Tepat tengah malam, Wati mendengar suara ketukan pintu dari arah depan. Letak kamarnya yang berdekatan dengan ruang tamu memudahkannya dapat menangkap dengan jelas suara pintu rumahnya yang diketuk. Wati teringat ucapan Pak Ustadz, jika tengah malam ada yang mengetuk pintu jangan dibuka. Jika melanggar, Wati akan menanggung akibatnya. Memilih menuruti saran dari Pak Ustadz, Wati sengaja menutupi kedua telinga dengan jari tangannya, berharap suara ketukan pintu akan segera menghilang. Sambil terpejam, Wati terus melafalkan ayat kursi sebanyak-banyaknya. Meskipun ketakutan mulai menyelimuti, Wati berusaha meyakinkan dirinya bahwa dia sanggup melawan hawa gaib yang kini sedang mendesaknya. Ingin rasanya Wati berlari ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat malam. Namun kedua kakinya seolah tertahan untuk tidak keluar dari kamarnya. Setengah jam berlalu, keadaan terasa hening dan sunyi. Bu Sinta, Imah, dan Anang tidur pulas di kamarnya masing-masing. Sedangkan Wati masih bergelut dengan pikirannya. Wati, buka pintu. Aku datang untuk menemuimu. Aku sangat merindukanmu. Bukalah pintunya dan keluarlah, aku ada di sini menunggumu. Wati tersentak mendengar suara yang sangat ia kenal. Seketika bibirnya tersenyum dan teringat seseorang. Tuan Billy, benarkah dia ada di luar? Aku harus menemuinya. Dia pasti sengaja menyusulku kemari. Tanpa pikir panjang, Wati segera beranjak dari tempat tidur, melangkah cepat menuju pintu depan. Tangannya terulur hendak memutar kunci. Perlahan ia membuka pintu dan seketika hawa dingin menyapu wajahnya. Wati terpana melihat sosok yang kini sedang berdiri di hadapannya. Lelaki yang ia rindukan sejak Wati meninggalkan rumah majikan. Wati tak menyangka, sekaligus merasa senang dengan kedatangan tuannya. Tuan Billy. Wati terus menatap Billy yang berada jelas di depannya, serasa bagaikan mimpi dirinya kedatangan putra Nyonya Mary yang telah membuat Wati jatuh cinta kepadanya. Seolah tersihir, Wati terus menatap lelaki tampan yang sedang dirindukannya. Billy mengapit tangan Wati dan menggenggamnya erat. Wati, ikutlah denganku. Aku sengaja datang menemuimu agar kita selalu bersama. Ayo kita pergi sekarang. Wati menurut saja ketika Billy mengajaknya pergi. Ia yang masih terhanyut dan merasa gembira dengan kedatangan Billy hanya dapat mengikuti kemana langkah kakinya menuju. Wati yang sememangnya menaruh rasa suka terhadap pemuda Tionghoa tersebut tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan dapat menjalin kedekatan dengan Billy. Tanpa Wati sadari, sepasang mata tengah memperhatikannya yang sedang berada dalam pengaruh roh jahat yang kini bersemayam di dalam tubuh Billy. Sosok tersebut hendak membawa Wati ke alam keabadian, di mana ia merasa kecewa sebab kekasih yang dicarinya tidak kunjung ditemukan. Ustadz Nanang yang baru tiba di depan rumah Bu Sinta dapat melihat Wati yang sedang berjalan bersama sesosok raga yang sudah tak bernyawa. Dirinya harus cepat bertindak untuk menyelamatkan Wati. Jika tidak, gadis berwajah oriental itu tengah berada dalam bahaya. Wati, berhenti! Jangan ikuti dia, kembalilah, tempatmu di sini. Seru Pak Ustadz memanggil Wati agar segera kembali. Seketika Wati tersentak dan sontak memalingkan wajah ke arah Pak Ustadz yang sedang berdiri tepat di halaman rumahnya. Saat tubuhnya berbalik, Wati merasa terkejut karena yang tampak di sebelahnya adalah wajah pucat tak bermaya dari sosok lelaki yang pernah membuat hatinya tertawan rasa rindu. Tuan Billy,
Apa yang terjadi? Wati tergagap melihat tatapan kosong yang menyeramkan. Apalagi di suasana tengah malam saat insan dunia tengah terlena di buai indahnya mimpi. Wati, cepat kemari, lari, kemarilah. Pak Ustadz kembali berteriak untuk menyelamatkan Wati. Kedua tangan yang terulur hendak menggapai leher Wati. Dengan sigap segera ditepis oleh Wati, sembari berlari menuju keberadaan Pak Ustadz. Sosok itu tak tinggal diam, tiba-tiba ia meluncur hendak menyerang Wati. Sedikit lagi hampir tersentuh, Pak Ustadz segera mengangkat tasbih yang sedang dipegangnya sambil melafalkan ayat-ayat suci. Awas Wati, menunduk! Angin kencang berhembus menerpa tubuh Billy yang seketika langsung berteriak keras karena kepanasan. Ia berteriak kencang di keheningan malam yang begitu sunyi. Wati segera menoleh ke belakang saat mendengar seseorang terjatuh. Dilihatnya Billy tergeletak tak berdaya di tanah yang kotor setelah sore hari tadi diguyur derasnya hujan. Ya Allah, Tuan Billy. Wati lantas menghampiri Billy. Perlahan-lahan Wati menurunkan tubuhnya agar posisinya lebih dekat. Dari yang ia lihat, sepertinya Billy sudah tidak bernapas. Apa yang terjadi dengan Tuan Billy, Pak Ustadz? Apa dia masih hidup? Wati bertanya diiringi kesedihan dengan air mata yang mulai berlinang. Dia sudah pergi beberapa waktu yang lalu. Segera beritahukan pada kedua orang tuanya agar mayatnya dapat cepat diurus dengan layak. Apakah nyawanya masih bisa diselamatkan, Pak Ustadz? Tuan Billy orang yang sangat baik, kenapa dia harus pergi dengan secepat ini? Siapa sebenarnya sosok penghuni guci yang selalu mengincarnya? Beritahu saya, Pak Ustadz, agar saya dapat menjelaskan penyebab kematian Tuan Billy kepada Bu Mary. Tidak ada yang dapat merubah ketetapan takdir. Segala sesuatu yang datangnya dari Sang Pencipta, semua adalah mutlak. Tidak bisa dirubah apalagi dihalang-halangi. Setiap yang bernyawa pasti akan berpulang kepada pemiliknya dengan caranya masing-masing. Wati yang masih merasakan duka sepeninggal Billy yang di matanya merupakan sosok baik dan sangat perhatian, hanya dapat memandang jasad yang terbujur kaku di tanah. Dirinya tidak dapat membayangkan bagaimana reaksi Bu Mary ketika tahu bahwa putra sulung kebanggaannya telah mati dalam keadaan yang tidak wajar. Sementara itu Nyonya Mary yang tengah tertidur pulas mendadak terjaga usai merasakan sentuhan lembut di wajahnya. Ia mendengar Billy memanggilnya. Bill, kamu di mana, nak? Apa yang terjadi denganmu? Pulanglah, Mami pingin ketemu kamu. Getaran ponsel di nakas membuatnya segera berpaling. Ia penasaran siapa yang tengah malam begini menelpon. Dahinya mengerenyit saat melihat siapa yang menelpon. Halo Wati. Selamat malam Bu, maaf jam segini saya mengganggu Ibu. Wati dengan kegundahan hatinya berusaha menenangkan diri sebelum berterus terang tentang kematian Billy kepada maminya. Ya nggak apa-apa Wati, ada apa? Apakah Ibu tahu Tuan Billy sekarang berada di mana? Memangnya kenapa? Billy memang nggak ada di sini, tapi kemarin Billy ada pulang. Cuma kok kelihatan lain. Aneh aja gitu lihat ekspresi wajahnya. Dan yang bikin saya heran tadi pagi Billy menghilang sampai sekarang belum pulang. Mana dia juga nggak ada di rumahnya, bahkan handphonenya aja sengaja ditinggalin. Irwan yang beritahu saya kalau Billy nggak ada di rumah, tapi HP dan mobilnya ada. Aneh kan? Nggak usah heran Bu, karena sebenarnya Tuan Billy sudah apa Wati? Ayo katakan, apa kamu mengetahui sesuatu? Ibu harus kuat ya. Saya juga tidak menyangka dengan kejadian ini semuanya berawal dari ulah penghuni guci yang pernah mengganggu saya dan Tuan Billy. Katakan saja Wati, jangan ragu, apalagi jika ini menyangkut keselamatan anak saya. Tuan Billy ada di rumah saya Bu, tapi sangat disayangkan. Tuan Billy sudah meninggal. Akhirnya keluar juga ucapannya sesungguhnya tidak ingin Wati ungkapkan. Apa? Billy meninggal? Apa yang terjadi dengannya Wati? Kenapa dia bisa meninggal? Kamu pasti bohong sama saya. Serasa mimpi Nyonya Mary mendengar berita kematian putranya.
Dadanya terasa sesak. Ia menoleh ke suaminya yang masih terlelap. Saya tidak bohong, Bu. Ini saya kirimkan fotonya Tuan Billy. Wati mengirimkan gambar Billy yang tengah terbujur kaku ditutupi kain sebatas dada. Wajahnya tampak pias. Bergetar tubuh Nyonya Mary melihat anaknya. Ia tidak menyangka jika deretan peristiwa aneh yang sejak kemarin dialami merupakan sebuah petunjuk bahwa putranya telah kembali kepada Tuhan. Billy, jangan tinggalin Mami, nak. Kamu anak kesayangan Mami. Mami gak sanggup hidup tanpa kamu. Ini semua gara-gara Mami yang salah. Kenapa kamu yang harus menanggung akibatnya? Isak tangis Nyonya Mary membangunkan Tuan Robert. Ia merasa heran melihat istrinya berderai air mata sambil menatap ponsel. Ada apa, Mi? Kenapa Mami nangis? Anak kita, Billy. Tuan Robert belum memahami apa yang sedang terjadi. Ia segera bangun seraya beringsut mendekati istrinya. Tatapannya ia alihkan ke layar ponsel yang sedang digenggam Nyonya Mary. Tuan Robert mengerjapkan mata berkali-kali saat dilihatnya Billy. Kenapa dengan Billy? Ada di mana dia? Ada di rumah Wati, dia. Mendadak handphone terjatuh dari tangan Nyonya Mary. Seketika Nyonya Mary terkulai lemah. Dengan sigap Tuan Robert menyangga tubuh istrinya. Ia masih tidak mengerti dengan apa yang terjadi pada putranya. Hatinya bertanya-tanya, mungkinkah telah terjadi sesuatu yang membahayakan keselamatan Billy? Setelah membaringkan tubuh Nyonya Mary, Tuan Robert memeriksa chat antara sang istri dengan Wati yang belum lama terjadi. Hingga pada satu kesimpulan bahwa Billy telah tiada akibat ulah roh wanita penghuni Guci yang beberapa waktu lalu sempat membuat keluarganya kalang kabut. Ada misteri apakah yang sebenarnya tersimpan dalam Guci tersebut?